Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di kalangan umat Buddha ada satu pendapat berkaitan dengan orang yang meninggal tentang kelahiran di alam berikutnya. Sebetulnya kelahiran dan di tempat lain itu istilahnya itu masuk surga, masuk neraka itu juga kelahiran kembali sebetulnya, ya. Ada pendapat yang mengatakan ini bahwa seseorang meninggal itu langsung bertumimba lahir di salah satu alam kehidupan, langsung, tidak ada tempat perhentian, tidak ada waktu jeda, ya. Jadi ada yang langsung bertumimba lahir dalam salah satu alam kehidupan yang tempat tumimba lahir kurang lebih dijelaskan di dalam agama Buddha ada 31 alam kehidupan, ya. Itu langsung. Di dalam Dhammapada disebutkan tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi ibarat orang meninggal, ibarat seseorang melakukan satu perjalanan, selama perjalanan itu tidak ada halte, tempat perhentian, tidak ada terminal, tidak ada warung atau restoran untuk mampir, ya. Jadi langsung seketika itu juga. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa seseorang yang mau tumimba lahir itu tidak langsung, ya, ada waktu jeda, ada waktu transisi, waktu jedanya, waktu nunggu untuk kelahiran berikutnya, menunggu waktu kurang lebih 49 hari. Maka kenapa di dalam tradisi Mahayana 49 hari setelah seseorang meninggal itu sangat penting sekali digunakan untuk keluarga-keluarga, ahli waris, keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim doa dan pelimpahan jasa. Apabila jasa kebajikan yang meninggal itu kurang memadai untuk kelahiran di alam berikutnya, di alam baik tentunya, maka cenderung kalau kurang kebaikan akan terlahir di alam-alam penderitaan, alam-alam yang tidak menguntungkan. Namun apabila kebaikan dari yang meninggal itu kurang, namun ada kepedulian dari yang hidup, ahli waris itu untuk memberikan doa dan pelimpahan jasa untuk menambah bekal perjalanan itu, maka memungkinkan sekali untuk terlahirnya di alam bahagia. Maka di kalangan agama Buddha tradisi Mahayana 49 hari ini betul-betul dimanfaatkan keluarga. Ada yang setiap hari setelah meninggal itu mengirim pelimpahan jasa. Ada yang 7 kali 7, ya. Kenapa 7? Ya, kenapa 7? Karena arwah itu akan tumimba lahir itu, ya, itu menunggu hari ke-7. Ya, hari ke-7 ada satu pendapat demikian. Dalam tradisi lain pun, ya, dalam Theravada pun ada dicontohkan, ada seorang biku baru saja menerima jubah baru, belum sempat pakai jubah, biku ini sudah meninggal, belum sempat pakai sudah meninggal. Pasti semua orang kalau mendapatkan hal yang baru itu kan melekat terhadap pemberiannya. Karena masih melekat dengan pemberiannya, jubah barunya ini, biku ini begitu meninggal lahir sebagai kutu yang hidup di jubah yang baru itu. Kemudian jubah baru itu rencana pada waktu belum dalam bentuk jubah kain, ya, mau dibikin jubah baru, ya. Kemudian terlahir di situ karena melekati jubah barunya. Jubah baru ini rencana oleh teman-teman di wihara itu mau dipotong-potong untuk dibikin jubah. Sang Buddha tahu, ya, jangan dulu, nunggu 7 hari. Nah, kemudian ada yang tanya, loh, kenapa harus nunggu 7 hari Sang Buddha? Perlu Anda ketahui bahwa dalam jubah baru itu ada kutu, yaitu kelahiran dari seorang biku yang masih melekat di situ. Apabila belum 7 hari kemudian jubahnya dipotong-potong, diganggu, itu akan menderita sekali biku ini, ya. Nunggu 7 hari, kemudian setelah nunggu 7 hari, biku ini melekat 7 hari, terlahir di alam yang lain, alam yang lebih baik, ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada seorang ratu Malika namanya. Kesehariannya seorang ratu itu berbuat baik. Namun ketika mau meninggal, ya, detik-detik mau meninggal,
pikirannya itu terlintas tentang perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Sekalipun keseharian berbuat baik, namun tidak terlalu kemungkinan juga pernah melakukan satu keburukan juga. Ya, orang kan tidak sempurna. Ya, kemudian dia terlintas di detik-detik terakhir mau meninggal itu. Akibatnya dia terlahir di alam penderitaan, alam neraka. Namun tidak lama, 7 hari saja terlahir menikmati penderitaan akibat karma buruknya yang pernah ditanam. Setelah 7 hari di alam neraka, dia terlahir di alam bahagia. Hal yang sama Bapak Ibu di dalam tradisi Mahayana ini, ya, maka ada sembahyang juga selain tiap hari ada 7 kali 7. Ya, siapa tahu di saat ke-7, hari 7, hari 14 ini membantu perjalanan seseorang untuk terlahir di alam bahagia. Kemudian ditutup 49 hari untuk memberikan pelimpahan jasa keluarga yang telah meninggal. Ya, itu ditulis dalam Kisittigarbha Sutra yang menjelaskan tentang kelahiran makhluk hidup, ya, di alam-alam yang lain. Di tempat ini kita bisa melihat patung Kisittigarbha. Kenapa yang dipasang di sini Kisittigarbha? Ini juga membantu seseorang, arwah-arwah yang di alam penderitaan, dibantu, akan diangkat, akan dientaskan oleh Kisittigarbha ini. Kisittigarbha ini mempunyai tekad dan janji dan sumpah. Selama neraka itu belum kosong, saya tidak akan keluar dari neraka untuk menyelamatkan makhluk-makhluk hidup. Loh, sampai kapan? Makhluk hidup yang telah di alam neraka kan banyak. Seorang suci itu tidak pernah akan membatasi dirinya untuk menolong. Saya akan menolong beberapa orang saja. Yang ditolong pasti tekadnya itu untuk semua makhluk, tidak pernah membatasi dalam menolong makhluk-makhluk hidup ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu almarhum saya ini terlahir di alam yang mana. Sudah menjadi kewajiban memanjatkan doa dan melakukan pelimpahan jasa di hari 49 hari maupun hari-hari berikutnya nanti adalah sebuah antisipasi, sebuah berjaga-jaga. Seandainya keluarga kita, suami yang telah meninggal, orang tua yang telah meninggal itu telah di alam penderitaan, akan membantu terdorong telah di alam-alam bahagia. Alam bahagia itu mana? Alam surga. Ya, diceritakan seseorang yang berbuat bajik itu telah di alam bahagia, alam surga. Pernah ada satu riwayat disebutkan dalam kitab suci agama Buddha, ada seorang biku namanya Biku Moggallana. Biku Moggallana itu punya kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ya, setelah di alam surga dia melihat ada gedung yang mewah, megah, belum berpenghuni. Ya, dia penasaran gedung siapa ini. Ya, kemudian karena penasaran dia turun ke alam manusia, nemui Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya di alam surga, kok ketemu gedung megah, mewah, belum berpenghuni. Itu milik siapa kok belum berpenghuni ini? Kemudian Sang Buddha menjelaskan, ketahuilah Moggallana bahwa gedung yang megah dan mewah di alam surga itu milik seorang yang bernama Nandia. Nandia itu orang yang berjasa sebagai panitia pembangunan wihara. Sekalipun dia belum meninggal, kebaikannya menanam kebaikan-kebaikan untuk agama langsung tercipta di alam sana. Itu sebuah gedung yang megah dan mewah untuk dirinya. Inilah penjelasan dari kitab suci. Kitab suci diajarkan oleh para Buddha, kata-katanya bisa dipercaya, namun kita perlu keyakinan yang mendalam akan kata-kata Buddha dan para suci. Semoga Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan hadir di sini, kita bersama-sama mendukung di dalam doa, dalam pelimpahan jasa. Seandainya almarhum Bapak Purnomo Salim belum menempati alam surga bahagia, dengan doa yang kita ucapkan, di dalam doa kita tadi bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku,
maka aku akan menjemput arwah itu dan telahir di alam surga bahagiaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, masuk surga itu gampang sekali ternyata. Bapak Ibu yakin kepada Buddha, Bapak Ibu menyebut Amitofo Amitofo 10 kali, itu sudah mendapatkan tiket untuk pergi ke surga. Jadi beragama Buddha untuk masuk surga itu sangat mudah. Jangan dikatakan ya masuk surga itu susah atau sulit. Nanti minat umat Buddha untuk beragama Buddha itu kecil. Jadi sama dengan yang lain juga. Dengan menyebut dengan yakin, ya itu saja sudah mendapatkan tiket di alam surga. Namun menurut pandangan agama Buddha, sekalipun seseorang sudah telah di alam surga bahagia, tetap dibimbing untuk mencapai pembebasan. Dicontohkan oleh ibu sang Buddha sendiri. Karena kebaikannya, ya setelah melahirkan bayi Siddhartha, Dewi Mahamaya, ini meninggal 7 hari berikutnya, kemudian langsung telahir di alam surga. Ketika telah di alam surga, 42 tahun kemudian kurang lebih, sang Buddha ingat bahwa saya pernah mempunyai orang tua yang melahirkanku. Kemudian setelah mencapai penerangan sempurna, beliau itu menyempatkan diri untuk pergi ke salah satu surga yang ditempati oleh ibunya ini, untuk mengajar dhamma yang tertinggi, Abhidhamma, agar mencapai pembebasan. Maka sekalipun seseorang yang telah di alam surga pun dibimbing dengan dhamma agar mencapai pembebasan secara total, yaitu mencapai nibbana. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha Amitabha, dengan niat baik kita semua pada kesempatan ini berdoa memanjatkan Nenfo Amitofo dan juga atas nama keluarga mempersembahkan saji-sajian makanan-makanan ini berguna dan bermanfaat untuk mengkondisikan arwah mempunyai kondisi bahagia yang diciptakan itulah yang akan mendorongnya untuk segera terlahir di alam bahagia. Dan juga saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian suami, ditinggal kematian oleh seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang sulit untuk segera melepaskan. Semoga melalui proses hari dan penyadaran bahwa hidup itu tidak kekal, berlaku kepada siapapun, orang yang kita cintai maupun yang kita benci, semua akan mengalami kematian. Semoga keluarga segera merelakan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.